Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji serta dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Setio Ferry Wibowo, SEMSI, dan juga Ibu Nofriska, SEMBA CHRP. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Firmansyah dengan NIM 1705622123 dari Program Studi Manajemen Angkatan 2022. Pada kesempatan saat ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Purchasefulness, Social Influence, dan Environmental Concern terhadap Purchase Intention Mobil Listrik melalui Attitude sebagai mediasi. Baik, saya akan mulai dari latar belakang penelitian ini, di mana polusi udara saat ini menjadi ancaman global yang serius. Tercatat 9 dari 10 orang di dunia menghirup udara yang tercemar dan hal ini berdampak langsung pada kesehatan. Salah satu penyebab utamanya adalah sektor transportasi yang terus meningkatkan emisi karbon. Lalu juga di Indonesia sendiri, emisi CO2 mencapai sekitar 1, gigaton dan lebih dari 80% diantaranya berasal dari kendaraan berbahan bakar fosil berdasarkan data Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tahun 2024. Lalu juga kondisi ini diperparah kembali dengan terus meningkatnya jumlah kendaraan konvensional yang tumbuh sekitar 2-4% per tahun dengan penjualan mencapai kurang lebih 1 juta unit setiap tahunnya. Akibatnya, emisi karbon nasional mencapai sekitar 300 juta kilogram per hari yang tentu semakin memperburuk kualitas udara dan lingkungan kita. Di tengah kondisi tersebut, mobil listrik ini hadir sebagai salah satu solusi rendah emisi. Emisi mobil listrik per kilometer tercatat 25% lebih rendah dibandingkan mobil konvensional dan angka ini diproyeksi dapat meningkat hingga 33% di masa mendatang, bahkan bisa mencapai pengurangan hingga 80% per kilometernya. Pemerintah juga sudah mendorong pembelian mobil listrik ini, salah satunya melakukan kebijakan Pergub Nomor 88 Tahun 2019 yang membebaskan mobil listrik dari aturan ganjil genap. Namun realitinya itu menunjukkan bahwa minat masyarakat tuh masih belum sepenuhnya terwujud. Purchase intention masyarakat terhadap mobil listrik tuh masih tergolong rendah, di mana 53,9% menyatakan tidak tertarik dan hanya 5,5% yang berminat. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut terbatasnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKALU. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesenjangan atau research gap dari penelitian ini. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu itu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Dari penelitian Xu et al. 2025 menemukan bahwa persepsi penuh itu berpengaruh negatif terhadap purchase intention. Dan nih 2021 juga menemukan bahwa environmental concern berpengaruh negatif terhadap purchase intention. Selain itu, penelitian sebelumnya masih banyak berfokus pada hubungan langsung antara process usefulness, environmental concern, dan social influence terhadap uh, purchase intention sementara peran attitude sebagai variabel mediasi itu masih relatif jarang dikaji dalam konteks mobil listrik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi purchase intention pada generasi milenial serta kontribusinya terhadap keputusan pembelian mobil listrik. Berikut untuk pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian. Yang pertama itu, apakah percentage full berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention mobil listrik? Lalu selanjutnya, apakah social influence berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention mobil listrik? Apakah environmental concern berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention mobil listrik? Apakah attitude berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention mobil listrik? Apakah purchase usefulness berpengaruh signifikan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude mobil listrik? Apakah social influence berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude mobil listrik? Apakah environmental concern berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude mobil listrik? Apakah purchase usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention mobil listrik yang dimediasi oleh attitude?
Apakah social influence berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention mobil listrik yang dimediasi oleh attitude? Dan apakah environmental concern berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase mobil listrik yang dimediasi oleh attitude? Dan berikut juga tujuan penelitian dari penelitian ini. Baik, selanjutnya itu ada manfaat penelitian di mana penelitian ini memiliki dua manfaat utama ya secara teoritis. Penelitian ini ingin membuktikan apakah peran attitude sebagai mediasi antara purchase usefulness, social influence, dan environmental concern terhadap purchase intention itu berpengaruh. Lalu juga secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi produsen dalam menyusun strategi pemasaran berbasis ketiga faktor tersebut untuk membentuk attitude konsumen. Bagi pemerintah itu hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mendorong purchase intention dari masyarakat itu sendiri melalui edukasi dan insentif yang pemerintah bisa berikan. Sementara bagi akademisi, penelitian dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Lalu ini untuk landasan teori, yang pertama itu ada TAM, yang dimana teknologi accepted model. Yang pertama, yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989, teori itu menjelaskan bahwa penerimaan konsumen terhadap mobil listrik dipengaruhi oleh perceived usefulness dan attitude. Perceived usefulness itu adalah keyakinan seseorang bahwa pengguna mobil listrik itu akan memberikan manfaat seperti efisiensi, mobilitas, kemudahan, penggunaan dan pengurangan biaya operasional. Manfaat yang dipersepsikan ini kemudian membentuk attitude, yaitu evaluasi positif atau negatif konsumen yang pada akhirnya itu mempengaruhi niat dan perilaku dalam mengadopsi teknologi tersebut. Yang kedua itu ada TPB atau Theory of Planned Behavior dari AZ tahun 1991 yang menjelaskan bahwa niat pembelian mobil listrik itu dipengaruhi oleh attitude dan environmental concern. Ketiga faktor ini bersama-sama membentuk purchase intention. Lalu ada UTA-UT 2 ataupun Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 dari Van Katz et al. Tahun 2012. Teori ini digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan hubungan variabel yang mempengaruhi purchase intention terhadap teknologi mobil listrik. Sementara itu, ada purchase intention sendiri didefinisikan sebagai kecenderungan individu untuk merancang dan melakukan pembelian setelah mengevaluasi suatu produk. Dalam konteks mobil listrik, purchase intention itu menunjukkan kesediaan konsumen memilih mobil listrik sebagai alternatif dan dan dari kendaraan konvensional. Lalu ada perceived usefulness, di mana adalah persepsi konsumen terhadap manfaat mobil listrik seperti efisiensi biaya, manfaat lingkungan, atau kinerja. Lalu penelitian dari Fadia et al. 2025 menunjukkan bahwa perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Lalu social influence dipahami sebagai peran individu bahwa orang-orang yang dianggap penting mendorong penggunaan suatu teknologi. Social influence ini muncul ketika individu membentuk sikap ataupun attitude dan penilaian berdasarkan opini keluarga, teman, atau masyarakat sekitar. Lalu di sini ada environmental concern, adalah kesadaran dan kepedulian individu terhadap lingkungan yang tercermin dalam sikap, niat, dan juga tindakan. Menurut Yi et al. 2025, hal ini mencakup keyakinan bahwa mobil listrik itu dapat mengurangi konsumsi energi, kesediaan membayar lebih untuk produk ramah lingkungan, serta keinginan menggunakan transportasi rendah karbon. Lalu juga ada attitude, kecenderungan psikologis individu untuk menilai suatu objek atau perilaku secara positif atau negatif berdasarkan konsekuensi oleh dirasakan. Frank Planken dan Orbel 2022. Attitude ini berperan penting dalam membentuk niat dan perilaku karena individu itu cenderung bertindak sesuai dengan evaluasinya. Baik, berdasarkan kelima variabel tersebut, saya mengembangkan instrumen penelitian berupa indikator-indikator. Masing-masing variabel itu ada purchase intention, perceived usefulness, social influence, environmental concern, dan attitude. Nah, setiap variabel ini memiliki 5 indikator yang dijabarkan dalam bentuk pertanyaan kuesioner seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu ini untuk kerangka teori dari seluruh
teori dari variabel yang telah dijelaskan berikut adalah kerangka teori atau model penelitian yang saya susun. Dapat lihat bahwa perceived usefulness, social influence, dan environmental concern memiliki pengaruh i- in purchase intention baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui attitude sebagai variabel mediasi. Berikut adalah kerangka teorinya di mana perceived usefulness itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention, lalu juga social influence berpengaruh positif signifikan terhadap purchase intention, environmental concern berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention mobil listrik, lalu H4 attitude berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention mobil listrik, H5 process usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude mobil listrik, H6 ada social influence berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude mobil listrik, H7 ada environmental concern berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude mobil listrik. Percentage follower berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention mobil listrik dimediasi oleh attitude. H9 social influence berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention melalui mediasi attitude dan environmental concern. Pengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention mobil listrik melalui mediasi attitude. Berikut adalah kerangka teori yang telah disusun. Selanjutnya, ini ada waktu dan tempat penelitian, di mana penelitian ini akan dilaksanakan pada sudah dilaksanakan pada bulan April, mencakup seluruh tahapan mulai dari perancangan instrumen, pengujian validitas, reliabilitas, dan distribusi kuesioner hingga analisis data. Lokasi penelitian itu di kota Jakarta. Pengumpulan itu data primer dilakukan secara daring melalui Google Form karena lebih mudah diakses dan efisien, dan juga dengan mendatangi wilayah perkantoran karena sesuai dengan uh, populasi atau sampel yang akan ditargetkan. Pemilihan Jakarta didasarkan pada tingginya angka pembelian mobil yang mencapai 64.761 unit pada periode Januari sampai Mei 2025. Lalu juga ada di sini populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah generasi milenial di kota Jakarta karena kelompok ini tuh dinilai memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli mobil baru, tingkat adaptasi teknologi yang tinggi, serta kesadaran terhadap isu keberlanjutan yang sangat tinggi. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah non-probability sampling dengan metode purpose sampling dengan kriteria standar mengetahui mobil listrik, memiliki minat pada mobil listrik termasuk generasi milenial kelahiran 1981 dan sampai 1999 dan berdomisili di kota Jakarta. Penentuan jumlah sampel mengacu pada Hare et al. 2020 yaitu 5 sampai 10 kali jumlah indikator sehingga diperoleh minimum 250 responden. Lalu ini untuk skala pengukurannya, penelitian ini menggunakan skala Likert 6 poin tanpa pilihan netral, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju untuk mendorong jawabannya yang lebih jelas dan meningkatkan reliabilitas data. Pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan kuesioner berbasis Google Form yang disebarkan secara daring melalui media sosial ataupun distribusi langsung di kawasan perkantoran. Untuk teknik analisis data, penelitiannya menggunakan struktur equation modeling atau SEM untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel dengan bantuan software AMOS melalui uji validitas, reliabilitas, EFA, CFA, serta analisis struktural. Ini untuk teknik analisis data yang kita gunakan. Slide ini menunjukkan ringkasan cut-off value yang digunakan dalam setiap tahap pengujian, mulai dari uji validitas dengan faktor loading dan AV, uji reliabilitas dengan cons alpha dan composite reliability, uji hipotesis dengan p-value dan critical ratio, hingga goodness of fit, indi seperti chi-square, RMSA, GFI, AGFI, TLI, dan CFI. Lalu masuk ke dalam pembahasan.
Dari 260 responden berpartisipasi terdapat 14 responden yang tidak memenuhi kriteria penelitian sehingga dikeluarkan dari analisis. Dengan demikian penelitian menggunakan 250 responden yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, domisili pekerjaan, pendapatan, dan juga pendidikan terakhir. Lalu hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data tidak memenuhi asumsi normalitas baik univariat maupun multivariat. Oleh karena itu, peneliti ini menggunakan pendekatan Bollenstein-Bootstrap agar estimasi model lebih robust dan hasilnya itu menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,265 yang berarti model dinyatakan fit dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis meskipun data tidak berdistribusi normal. Lalu ada hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh konstruk memenuhi kriteria validitas konvergennya dengan nilai FEA itu sebesar 0,691 sampai 0,79 dan faktor loadingnya itu sebesar 0,803 sampai dengan 0,875. Artinya setiap konstruk mampu menjelaskan 69,1 sampai 72,9% varians indikatornya sehingga seluruh indikator dinyatakan valid. Lalu sementara hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh konstruktor memenuhi kriteria reliabilitas dengan nilai kurun angka sebesar 0,97 sampai 0,934. Artinya indikator-indikator pada setiap konstruk memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Ini untuk Goodness of Fit Index, di mana hasil uji Goodness of Fit Index menunjukkan bahwa model penelitian memenuhi sebagian besar kriteria kelayakan dengan nilai RMSEI sebesar 0,26, GFI sebesar 0,913, CMIN per FY itu sebesar 1,175, TLI sebesar 0,992, dan CFI sebesar 0,993, sedangkan AGFI-nya itu sebesar 0,893 berada pada kategori marginal fit. Karena evaluasi SEM tidak didasarkan pada satu indeks saja, meskipun nilai signifikan probability-nya belum memenuhi cut-off, sebagian besar indeks good of fit ini telah memenuhi kriteria dan didukung oleh hasil Bollenstein-Bootstrap sehingga model dinyatakan fit dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis. Berikut adalah untuk hasil dari uji hipotesis, di mana tabel pertama dapat dilihat hasil pengujian H1 sampai H7 yang menguji pengaruh langsung antar variabel. Dari ketujuh hipotesis tersebut hanya H2 dan H5 serta H6 yang diterima. Sedangkan H1, H3, H4, dan H7-nya itu ditolak. Pada tabel kedua, hasil pengujian H8 sampai H10 yang menguji peran mediasi attitude, ketiganya ditolak karena rentang lower bound dan upper bound melewati angka 0 yang menandakan tidak ada efek mediasi signifikan. Oke, untuk pembahasannya lebih lanjut dari hasil pengujian hipotesis, yaitu untuk H1, pursuitfulness ke purchase intention, tidak berpengaruh signifikan terhadap purchase intention dengan CR critical rate sebesar 0,254 dan p-value-nya 0,806 sehingga H1 ini ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa manfaat yang dirasakan responden belum mampu mendorong net pembelian mobil listrik, diduga karena responden tuh masih mempertimbangkan faktor lain seperti yang lebih dominan seperti harga kendaraan yang tinggi, keterbatasan infrastruktur, charging station, dan kekhawatiran terhadap penggunaan jangka panjang ataupun perceived risk-nya mereka lah. Hasil ini belum sejalan dengan Teknologi Acceptance Model TAM dari Davis 1989. Lalu untuk H2, Social Influence terhadap Purchase Intention, pengujian menunjukkan bahwa social influence berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention dengan CR sebesar 3.760 dengan P kurang dari 0,001 sehingga H2 diterima. Artinya semakin besar pengaruh dari keluarga, teman, rekan kerja, maupun lingkungan sosial, semakin tinggi niat responden untuk untuk membeli mobil listrik. Hasil ini mendukung dari teori UTA-UT2 atau UT.
Lalu juga environmental concern terhadap purchase intention untuk H3, hasil pengujian menunjukkan bahwa environmental concern tidak berpengaruh signifikan terhadap purchase intention dengan share sebesar 0,175 dan p-value 0,475 sehingga H3 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa keputusan pembelian mobil listrik masih lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan fungsional seperti harga biaya kepemilikan serta kemudahan penggunaan dibandingkan kepedulian lingkungan. Lalu juga untuk H4, attitude terhadap purchase intention, di mana hasil pengujian menunjukkan bahwa attitude juga tidak berpengaruh signifikan terhadap purchase intention. Dan CR itu sebesar minus 0,308 dan p-value-nya 0,758 sehingga H4 itu ditolak. Artinya sikap positif responden terhadap mobil listrik belum mampu meningkatkan minat pembelian karena keputusan pembelian tetap dipengaruhi oleh berbagai kendala seperti kemampuan finansial ya, harga kendaraan serta kesiapan infrastruktur yang mendukung. Lalu selanjutnya untuk H5 ada perceived usefulness ke attitude, di mana pengujian menunjukkan bahwa perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude dengan hasil sebesar 2,272 dan p-value 0,023. Sehingga hal lima itu diterima. Artinya semakin besar manfaat yang dirasakan responden terhadap mobil listrik, semakin positif pula sikap yang dimiliki terhadap mobil listrik. Hasil ini mendukung teknologi acceptance model. Untuk H6, yaitu social influence terhadap attitude, pengujian menunjukkan bahwa social influence juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude dengan share sebesar 2,937 dan p-value 0,003 sehingga H6 ini diterima. Artinya semakin besar pengaruh lingkungan sosial, semakin positif pula sikap responden terhadap mobil listrik. Hasil ini mendukung teori dari UTH-U2 dan juga TPP. Lalu ada H7, environmental concern terhadap attitude, di mana hasil pengujian menunjukkan bahwa environmental concern itu tidak berpengaruh terhadap attitude dengan share sebesar minus 1,439 dan p-value 0,150 sehingga H7 itu ditolak. Artinya pembentukan sikap ataupun attitude masih lebih dipengaruhi oleh manfaat yang dirasakan dan pengaruh lingkungan sosial dibandingkan kemudian lingkungan itu sendiri. Dan terkait untuk H8 di mana adanya indirect effect, perceptualness, ke purchase intention dimediasi oleh attitude, pengujian menunjukkan bahwa attitude itu tidak memediasi pengaruh perceived usefulness terhadap purchase intention dengan lower bound-nya itu 3,553 dan upper bound-nya itu 1,567 serta p-value-nya itu 0,464 sehingga H8 itu ditolak. Artinya meskipun manfaat mobil listrik itu dapat membentuk sikap positif, sikap tersebut tuh belum cukup kuat untuk mendorong niat pembelian mobil listrik itu sendiri. Lalu juga ada H9 di mana social influence ke purchase intention dimediasi oleh attitude. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa attitude tidak memediasi pengaruh social influence terhadap purchase intention dengan lower bound itu 0,016 dan upper bound itu 10,757 serta p-value itu 0,053 sehingga H9 itu ditolak. Artinya meskipun dukungan sosial dapat membentuk sikap yang positif, sikap tersebut belum cukup untuk mendorong keputusan pembelian. Lalu juga untuk H10, di mana environmental concern terhadap purchase intention dimediasi oleh attitude, hasil pengujian menunjukkan bahwa attitude juga tidak memediasi berpengaruh environmental concern tidak terhadap purchase intention, di mana dengan lower bound itu minus 3,583 dan upper bound-nya itu 0,282 serta p-value itu 0,291 sehingga H10 ditolak. Artinya keputusan pembelian mobil listrik masih lebih dipengaruhi oleh pertimbangan praktis seperti harga kendaraan, manfaat ekonomi, dan juga kemudahan penggunaan. Lalu juga di sini
Lalu di situ terdapat implikasi di mana ada dari keseluruhan hasil tersebut, penelitian ini memiliki beberapa implikasi. Secara teoritis pada TAM, purposefulness itu terbukti membentuk attitude namun belum mampu mendorong purchase intention secara langsung maupun melalui mediasi. Pada UTA-UT2, social influence terbukti relevan mendorong purchase intention, sedangkan pada TPB, social influence terbukti membentuk attitude yang positif, namun mekanisme mediasi attitude terhadap purchase intention belum terbukti dalam penelitian ini. Lalu untuk secara praktis, bagi produsen disarankan untuk mengoptimalkan pemasaran berbasis pengaruh sosial seperti influence, komunitas, dan referral dikombinasikan dengan manfaat nyata seperti pembiayaan layanan, terus juga purna jual dan garansi baterai. Sedangkan bagi pemerintah disarankan untuk mengombinasikan edukasi lingkungan dengan insentif nyata seperti subsidi, pajak, dan pembangunan infrastruktur charging station yang lebih banyak lagi. Oke, baik demikian presentasi hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya dari 10 hipotesis yang diajukan social influence terbukti menjadi faktor yang paling konsisten dalam mempengaruhi purchase intention maupun attitude terhadap mobil listrik, sementara peran mediasi attitude belum terbukti secara signifikan dalam penelitian ini. Saya menjadi peneliti ini masih memiliki keterbatasan dan saya sangat terbuka untuk menerima masukan, saran maupun kritikan dari Bapak Ibu, dosen penguji untuk penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.